Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Miss bisa kedengaran dengan jelas ya. Coba tulis di kolom chatnya dulu dong kalau udah kedengeran. Oke, kedengeran ya. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Baik ya, balik lagi nih di hari Senin setelah kemarin itu libur panjang. Kemarin pada liburan kemana nih? Di rumah aja atau ada liburan kemana gitu sama keluarga? Di rumah aja, indie home. Oke, pada banyak yang di rumah aja ya. Ngantuk saya pulang ke rumah jam setengah satu kemarin. Oke, ini baru 20 orang ya yang join ya. Kalau misalnya masih ada temannya yang belum join, bisa segera join gitu bilangin. Oke, nah untuk hari ini kita lanjut yang kemarin lagi. Kalau kemarin kan kita menentukan posisi titik tuh pada bidang Kartesius ya kan, menentukan koordinatnya. Nah, hari ini misalkan share screen dulu. Nah, ini belum bisa edit nih depannya. Oke, jadi hari ini di meeting ketiga ini kita masih membahas topik besarnya masih tentang koordinat Kartesius, tapi kita akan lebih spesifik membahas tentang koordinat titik di antara dua titik. Nah, misalnya nih, ini ada rumah Aldi, ada rumah Maya. Kemudian ternyata di antara dua rumah mereka ini, nah ternyata di antara dua rumah mereka ini ada rumahnya Eka. Nah, gitu juga dengan yang nanti akan kita pelajari nih untuk koordinat titik di antara dua titik. Nah, ketika nanti kita tahu posisi rumah Aldi dan rumah Maya, terus kita mau cari rumahnya Eka, nanti kita akan bisa cari. Nah, lalu di koordinat titik di antara dua titik ini ada dua jenisnya nih. Yang pertama bisa titik dengan perbandingan tertentu dan juga titik tengah. Maksudnya seperti apa? Kita akan lihat di gambar sini. Nih yang pertama, ini ada titik A dan titik B. Nah, kalau perbandingan titik tertentu, titiknya bisa kita taruh misal di sini ya, titik P. Ini titiknya di antara dua titik ya kan? Ada perbandingannya. Jadi misal di sini jaraknya M, di sini jaraknya N. Jadi berbeda nih antara M dan N-nya. Jadi enggak di tengah, kalau yang nomor 2 kan di tengah. Jadi bisa dekat dengan A atau lebih dekat dengan B. Nah, kalau misalnya yang titik tengah, berarti titiknya tepat berada di tengah-tengahnya. Itu bedanya tadi, kalau ini kan bisa jauh ya kan. Kalau ini harus di tengah-tengah, karena namanya aja titik tengah. Nah, karena dia tadi berada di tengah-tengah, otomatis jarak A ke P ini sama dengan jarak P ke B, ya kan? Jadi ini sama nih jaraknya nih. Makanya di sini perbandingannya ditulis dengan 1. Nah, kalau yang di sini, ini makanya ditulis dengan huruf yang berbeda karena ini bisa diisi dengan nanti perbandingannya.
Oke, seperti apa kalau misalnya di soal, kita akan lihat ya. Oke, untuk bagian ini dulu, apakah ada pertanyaan atau mau lanjut? Kita cuma mengenal untuk yang ini ya. Nih, untuk titik dengan perbandingan tertentu sama titik tengah. Oke, kita bisa cek. Ini agak susah. Lanjut, Miss. Oke, siap. Oke, ini cuma mengenalkan untuk titik-titiknya ya. Nanti istilahnya akan kita lihat di sini. Nah, oke, sekarang di sini untuk yang pertama dulu nih, yang dengan perbandingan tertentu. Contoh soalnya seperti apa? Nah, di sini sudah ada nih terletak di antara P, A dan P. A dan B ya, ini harusnya ya. Bukan A dan P nih. A dan B. Sehingga, sebentar, ini Miss lupa nge-charger. Oke, kita lanjut ya. Jadi, tadi karena ini ada perbandingan di sini. Nah, jika titik P di sini, kalau misalnya kita lihat nih soalnya ada, cirinya biasanya titik P terletak di antara A dan B, ya kan? Nah, sehingga ini adalah yang disebut perbandingannya. Nah, kalau kita mau koordinat berarti kita kita gambarkan nih kalau misalnya ingin lihat lebih detailnya, lebih gampangnya kita gambarkan. Jadi misal tadi A-nya berapa? Ini misal A negatif 1, negatif 2, ya kan? Terus P-nya kita tidak tahu, berarti ini masih XP, YP, ya kan? B-nya 9,13. Oke, kita lihat tadi perbandingannya AP banding PB sama dengan 3/2. Berarti AP-nya 3, AP-nya 3, berarti M-nya sama dengan 3. Ini walaupun kebalik sama aja ya. PB ini kan yang di sini yang 2, berarti M-nya 2. Kalau kita tuliskan. Nah, kenapa ini? Ini kalau misalnya kalian nggak mau melihat ini, caranya lebih gampang gini aja. Misal kalian mau cari X, ya kan? Yang ini dikalikan dengan sini, ini dikalikan dengan yang sini. Kalau Y juga gitu. Makanya dapat yang ini tadi, rumusnya. Oke. Sorry ya ini Miss kalau pagi-pagi suka meler kalau kedinginan. Di sini suasananya agak dingin sih soalnya. Oke, ini tadi mau bahas soal perbandingannya aja ya. Jadi ada perbandingan nih kayak gini. Dan gimana cara menuliskannya di gambarnya. Oke, nah ini tadi ya yang Bis maksud ya. Akhirnya kan dapat seperti ini. Nah, untuk menghitungnya, supaya kalian nggak perlu menghafal rumusnya ini, kalian yang perlu kalian ingat, misal nih ingin mencari X ya kan, ini kan X ya, X, ini Y ya kan, ini X, ini Y. Oke, kalau misalnya kalian mau mencari X, misal dari sini dulu, ini kalian kalikan dengan X yang jauh dari dia. Jadi X yang jauh kan di sebelah sini. Berarti misal X, XP ya kan. Nah, berarti 3 kali
9 ditambahkan dengan yang ini, dikalikan yang X-nya yang jauh juga. Berarti ke sini. Berarti berarti 2 dikali min 1 per, ini kita tambahkan. Yang ini ditambah ini. Kalau ini tadi dikali, ini ditambah ya, 3 tambah 2. Nah, seperti ini saja untuk mencari XP-nya. Jadi kalau kalian ini kan terlalu pakai rumus ya kan. Jadi diingat saja kalau misalnya ini mencari X-nya berarti perbandingannya tadi kita kalikan, misal perbandingan yang di sini kita kalikan dengan yang jauh. Di sini yang jauhnya di sini ya kan. Nah, begitu. 3 kali 9 27. Ditambah 2 kali negatif 1 berarti sama dengan dikurang 1 ya, dikurang 2 ya kan, bagi 5 di 25 per 5 sama dengan 5. Nah, kalau mencari YP-nya, bentar ya, ini kita sambil ini ya, jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan silahkan ya. Nah, ini tujuannya kita mau mencari koordinat yang di antaranya ini. Ini kalau misalnya kalian pakai rumus, dia kayak gini kelihatannya. Nah, karena kita nggak pengen menghafal rumus, makanya di sini ada caranya. Kalau misalnya ini tadi, kalau perbandingannya di sini kalian tuliskan dulu, makanya tadi harus digambarkan ya. Kalau misalnya pengen lebih cepat, kalian bisa gambarkan. Ini Meet nggak kebuka. Bentar. Siapa nih, Fatima udah ngirim jawaban. Ya, jadi kalau misalnya tadi ini sama nih, kalau YP berarti yang dikalinya di Y. Sama, tadi konsepnya ini dikalikan dengan yang jauh. Jadi perbandingannya ini dikalikan dengan yang jauh titiknya dari perbandingannya. Nah, berarti 3 kali sini ya kan. Bisa ganti warnanya nih. Nah, karena tadi yang jauh di sebelah sini, berarti ini kita kalikan 3 kali 13. Ini kita pelan-pelan aja nih, nggak apa-apa. Nah, ini juga perbandingan yang di sebelah sini kita kalikan juga dengan yang jauhnya, yakni di sini ya kan. Nah, ini juga dikali nih. Kalau ada pertanyaan silahkan aja ya, dituliskan di kolom chatnya. Nah, berarti 2 dikali min 2. Kan? 2 dikali min. Ini sambil ini kan. Pernya masih sama. Ini ditambah ini, perbandingannya ditambahkan. 3 ditambah 2. Nah, ini tadi sama nih kita ini kan dulu 3 kali ini 3 kali 13 39 ya kan, dikurang ini kan jadinya negatif, dikurang 4 per 5. 39 kurang 4 35 ya kan, 35 per 5 dan 7. Nah, karena kita sudah dapat XP dan YP, berarti koordinat titik P itu kan PX P YP ya kan. P XP, YP.
Maka jadinya adalah P, XP-nya tadi 5, YP-nya tadi 7. Makanya kita dapat koordinatnya 5,7. Bentar. Ini silakan ya kalau misalnya ada pertanyaan. Ngerti, Miss, tapi takut lupa caranya. Apa lagi cara yang mudah, Miss? Lima dan 7. Kayak makanya tadi Miss nggak langsung ke rumus ini ya. Jadi biar kita bisa lihat nih ketika tadi kita gambarkan. Ya, Miss coba ke sini. Nah, ketika kita menggambarkan seperti ini, koordinat yang akan kita pakai adalah yang di sini. Jadi ini dikalikan dengan koordinat ini juga dikalikan dengan koordinat yang ini. Dibagi ini, tambah ini. Ini kali. Nah, gitu. Nah, mana nih? Nah. Berarti koordinat yang jauh harus mendapatkan titik yang jauh juga. Koordinat yang jauh mendapatkan titik yang jauh. Gimana nih maksudnya nih? Ini kan M dan N. Bentar, harus ganti lagi warnanya. Ini kan M dan N ini adalah perbandingan ya kan? Perbandingan tadi yang bisa kita lihat tadi perbandingannya. Nah, perbandingan yang ini kan ada batasnya nih. Nah, yang jauh itu maksudnya ini kan lebih jauh dia kan ke B. Nah, N gitu juga ke sini. Misalnya M harus ke B, N harus ke A. Iya, gitu. Iya, kalau misalnya soalnya kayak gini ya. Jadi intinya ini kalikan ke sini, yang ini kali ke sini. Nah, oke. Kalau misalnya kita lihat lagi, ini mana nih titik tengah. Oke, coba kita bahas yang ini ya. Ini misal yang nomor 1. Nah, yang pertama kali kita harus lakukan adalah tadi menggambar titiknya dulu. Nah, ini sama. Pakai ini deh ya, biar tulis copy dulu. Biar kita pakai whiteboard. Biar kelihatan. Ntar. Oke, kita akan lihat dengan whiteboard. Nah, oke. Ini bisa kelihatan ya whiteboardnya. Belum share ya? Udah share. Nah, yang pertama kita lihat dulu, berarti ada titik apa nih? Nggak lihat. Ada titik O, ada titik D, dan titik E, ya kan? O ini berada di antara kedua titik ini. Kita gambar dulu titik O dan titik D-nya. Di sini misal. Ya, ini titik titik D 1,3. Ini titik E 7, -3. Nah, di antara dua titik ini kemudian ada, oke, udah ada yang jawab. Nanti kita akan lihat.
Di antara dua titik ini ada titik O. Nah, biar gampang kita gambar garis di antara duanya. Nah, ada garis ya. Di antaranya ada titik O. Maka kita buat lagi satu titik nih. Satu titik. Misal di sini titik O. Kita gambar di sini titiknya. Ini adalah titik O. O-nya belum kita ketahui ya kan. O berarti XO, YO. Nah, di sini kita lihat di sini ada dia bilang adalah perbandingannya seperti ini ya kan. 1:2. DO banding EO. Iya, masih sama ya materinya untuk minggu depan ya. Nah, kita coba ini dulu. DO sama DO banding EO itu sama dengan 1:2. Berarti di sini DO, ini kan DO nih. Nah, ini DO, ini kelebihan. Ini DO. Ini EO ya. Nah, tadi perbandingan ini, kita lihat DO-nya 1. Berarti di sini 1. Yang ini 2. EO ya kan, 2. Nah, makanya tadi dapat kayak gitu. Miss, titik O itu boleh letaknya di tengah nggak, Miss? Atau harus panjang sebelah kayak gitu? Nah, karena di sini dia ada perbandingan, makanya titiknya tidak berada di tengah. Nah, kalau yang di tengah nanti ada lagi. Karena kan dia cuma bilang di antara. Jadi kalau misal di antara kan bisa aja dia di mana-mana gitu, nggak mesti di tengah. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan silakan lagi ya. Nah, kalau sudah kayak gini, kita bisa inikan lagi. Dengan cara yang tadi ya. Jadi ketika ini di sini, cara mencari X-nya dulu. Cara mencari X dulu deh, XP. Itu yang tadi jauh, perbandingannya yang jauh dikalikan ke sini. Perbandingan yang di sini kali ke sini. Yang ini kali ke sini. Yang X-nya ya, untuk X dulu. X kali ke sini. Nah, ini tadi kali ke sini berarti 1, tuliskan di sini. XP, bukan XP ya, XO ya. Sama dengan ini 1 dikali 7 ya kan, ini 1 dikali 7 ditambah tadi yang jauh 2 dikali 1. Oke, nah baru dibagi dengan ini ditambah ini, perbandingannya ditambahkan 1 ditambah 2. Nah, oke, sampai sini kira-kira nih, coba ada nggak yang mau nanya dulu? Jadi cara mencari XO-nya ini
kalian kalikan nih, tadi kan ada perbandingannya di sini. Perbandingan yang ini dikalikan dengan yang ke sini. Jadi perbandingan yang dekat dengan D ini dikalikan dengan perbandingannya E. Kalau perbandingan yang dekat dengan E ini dikalikan dengan yang D. Oke, clear. Oke, sip. Oke, kita pelan-pelan aja ya, nggak apa-apa kalau misalnya masih kurang paham. Coba ditanyakan. X0, XO itu 1 kali 7 tambah 1 kali 1. Apa nih? Atau 1 kali 7 tambah 2 kali 1. Di sini berapa nih? Nggak apa-apa ya kalau misalnya ini XO. Ini maksud Tessa apa nih? Jadi yang dikalikan itu, kalau misalnya kita mau nyari koordinat titik O ya kan tadi. Nah, titik O ini kan di antara dua titik ini, D dan E, dengan syaratnya tadi di soal dia dikasih tahu bahwa perbandingannya adalah 1:2. Makanya tadi kita lihat di sini DO, ini perbandingannya 1, ya kan? Nah, OE atau EO ini perbandingannya kan 2, jadi kita tulis 2 di sini. Oke, kalau misalnya bagian yang ini gimana? Bagian menggambarkannya dulu. Oke nggak nih? Ini udah ada beberapa yang jawab ya. Menggambarkannya aja. Menggambar ini dulu nih. Ini kan ada 2 titik, ya kan? D sama titik E. Kita gambar aja biasa. Nah, terus ada lagi 1 titik di antaranya. Kita gambar lagi nih. Di titik itu ada titik E. Ini kan di antaranya nih, ya kan? Oke. Kayaknya kita harus gambar-gambar bentar. Nah, tadi kalau misalnya sudah ada nih 3 titiknya ya kan. 3 titik tadi sudah kita gambarkan nih. Lalu ada perbandingannya. DO ini banding EO, DO ini kan yang ini nih. Ini DO. Ini DO. Ini adalah EO. Ya kan? Nah, DO ini 1, makanya di sini 1. EO ini 2, makanya di sini 2. Terus, Miss, kalau yang Y itu berarti di belakang koma itu kah? Iya. Terus titik YO-nya, Miss, X itu yang kanan, yang kiri. Kalau Y, iya ya. Ini yang di pertemuan yang pertama kemarin kita sempat membahas ya kan, untuk bentuk umum itu, bentuk umum untuk koordinat, itu kan kemarin adalah misal ada A berarti X, Y. Berarti X-nya yang di sini, Y-nya yang di sini. Jadi ini bentuk umum nih.
Nah, jadi ini selalu berlaku nih, kalau misalnya ada penulisan titik seperti ini, berarti X-nya yang ini, Y-nya yang di sebelahnya. Oke, gimana? Itu untuk menggambarkan garisnya dulu. Jadi tadi ya, diingat kalau bentuk umumnya tadi, ini selalu X, Y. Jadi selalu X, Y, seperti ini. Berarti kalau misalnya ada ini, nah kalau X 7, negatif 3, berarti X-nya 7, Y-nya negatif 3. Nah, sama juga dengan ini. Jadi bentuk umumnya seperti ini tadi. Ini menandai aja nih kalau ini X-nya punyanya si O. Makanya ditulis XO. Y punyanya O. Makanya ditulis YO. Ini juga bisa ditulis seperti ini. Misal A, XA, YA. Jadi ini menandakan aja kepunyaannya. Itu berarti X, Y, maksudnya gimana tuh Nafa? Ini ada beberapa yang sudah jawab. Nah, untuk mencari XO ini tadi, kita lihat di sini, X kan di sini nih, ada sama XX, ya kan? Semua ini kan punya X nih. Mencari XO ini, karena XO ini berada di tengah, di antara, bukan di tengah ya, di antara, maka cara mencarinya itu, ini hapus dulu ya. Salah. Nah, untuk mencarinya, nah untuk mencari XO, ini kan punya X nih ya kan, ini punya X juga. Penyebutan XO sama YO itu sama aja kan, sama apanya nih, Nak? Oke, nah di sini karena kita ingin mencari XO-nya dulu, maka yang akan kita pakai adalah X di masing-masing, XD sama XE. Yang ini kan X ya kan? Ini X. Oke, untuk mencarinya kita punya rumus sebenarnya. Nah, untuk mencari itu kita bisa gunakan seperti ini. Ini kan di sini ya kan, yang satu dulu deh. Kita ambil yang di sebelah sini, perbandingan punyanya DO. Nah, kita kalikan dengan yang jauh, yakni yang di X-nya ya, karena kita mau mencari X, makanya dapat 1 kali 7. Gitu juga dengan yang di sebelah sini, kita kalikan dengan yang jauh, berarti di sini kalinya. 2 dikali 1. Nah, pernya ini ditambahkan nih, dua-duanya ditambahkan. Gitu. Tinggal kita operasikan 7 tambah 2 bagi 1 tambah 2, 3 ya kan. 7 tambah 2, 9. Oke, ini 3. Dapat XO-nya sama dengan 3. Nah, karena kan bentuk umumnya adalah X, Y, maka kita cari lagi Y-nya. YO. YO sama dengan, sama nih kalau YO. Tadi kan yang dikali kan X ya kan. Nah, caranya masih sama dengan yang di X.
ini kita kalikan tapinya dengan Y-nya. Tadi kan kita mengalikannya dengan X-nya ya kan. Ini kita kalikan juga dengan Y-nya. Jadi yang tadi Y 2 kali 1. 2 ini 2 nih. Dikali dengan 1 ya kan. Jadi yang jauhnya kan di sebelah sini. X punyanya D kan 1. Jadi perbandingan punya sini dikalikan dengan X. Nah ini sama nih dengan Y ini. Ya, langsung aja dituliskan ininya, questionnya. Jaringan saya nggak ada tadi, oke nggak apa-apa. Nah, bisa kita lihat di sini, Sandy-nya udah masuk. Nah, oke, kalau tadi yang X, sekarang yang Y sama saja. Dikalikan tadi dengan yang jauh, tapi dikali dengan X-nya, Y-nya. 1 kan perbandingan yang di sini dikalikan dengan Y-nya yang di sini. Min 3 ditambahkan dengan yang ini, perbandingan ini dikali dengan yang jauhnya. Berarti di sini ya kan nih. Kelihatan nggak krosor Miss? Kali 3. Nah, oke. Sampai sini coba ada yang masih belum ngeh nggak gimana mengalikannya? Oke. Nah, pernya masih sama. Pernya sama nih. Ini ditambah ini. Kita selalu gini. Sama ya. Tinggal dioperasikan saja. 1 kali min 3 ya kan. Ditambah 2 kali 3, 6. Ditambah 1 tambah 2, 3 ya kan. Sama dengan berarti negatif 3 tambah 6, 3. Dibagi 3 ya kan. Oke, didapat sama dengan 1. Berarti kalau gitu kan kita udah punya X dan Y. Kan bentuk umumnya X, Y ya kan. Berarti titik O, koordinat titik O itu sama dengan X, Y. X-nya 3, Y-nya 1. Berarti 3,1. Oke, coba ada yang mau ini nggak? Mau ditanyakan dulu? Coba Miss copy ke sini ya, ke layarnya. Oke, belum ya? Mana tadi ya? Oke, alhamdulillah saya paham Miss. Oke. Kalau masih belum ini bisa nggak apa-apa ya. Kita nggak mesti harus sekali ini paham kok. Oke. Nah tadi.
Oke. Nah, ini untuk yang antara dua titik ya, yang dengan perbandingan tertentu. Nah, untuk minggu depan, nanti kita akan bahas lagi sedikit, terus ditambah nanti dengan titik tengahnya. Jadi, sebenarnya sama aja, tapi di sini yang jadi perbedaan. Nah, kalau di sini tadi ada perbandingannya ya kan, M dan N-nya nggak sama. Nah, di titik tengah ini M dan N-nya sama. Jadi sama aja, tadi nanti dikalikan ke sini, ini dikalikan ke sini. Sama saja, ini ditambahkan. Sama saja. Nanti kita akan lihat di minggu depan ya. Kalau ada pertanyaan lagi, bisa dituliskan di kolom chatnya. Kalau nggak ada juga nanti bisa tanya ke Miss lagi kalau misalnya mau lewat CP juga silahkan ya. Oke, coba Miss lihat ini udah ada yang ngerekam belum ya? Sebentar ya, jangan pada pergi, Miss. Sebentar. Miss cek dulu. Oke. Oke, mungkin itu saja ya untuk hari ini. Kita akan bahas lagi minggu depan tadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang masih ini. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Kalau misalnya mau CP, silahkan CP. Oke, mungkin itu saja ya untuk hari ini. Semoga kalian selalu sehat, jangan sampai kecapean dan jangan sampai drop ya. Kalau misalnya ini bawa santai aja. Oke, mungkin untuk catatannya minggu depan saja ya. Jadi minggu ini Miss lihat untuk tambahan nilainya dari kolom chatnya saja, yang mana yang aktif. Oke. Jadi kalian nggak perlu mengumpulkan catatan untuk minggu ini. Tapi yang belum mengumpulkan catatan sama sekali, itu masih banyak nih yang boys terutama. Yang masih belum mengumpulkan catatan, silahkan dikumpulkan catatannya. Ini Miss beberapa kali juga menemui ada yang mengklik submit, tapi tidak ada filenya. Nah, itu akan Miss kembalikan. Miss sudah menilai semuanya ya. Semua catatan-catatan kalian, semua tugas yang kuis juga sudah Miss nilai dan sudah Miss kumpulkan. Jadi masih banyak sekali yang masih di bawah KKM nilainya. Jadi silahkan dilengkapi tugasnya ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Miss akhiri. Salah hilaf mohon maaf. We will meet again insyaallah next week. Dan Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Ya. Thank you, Miss.
What were you like in high school?